Hai guys, welcome back to Fabio's YouTube channel. Sesuai judulnya, di video kali ini aku pengen mereview salah satu sunscreen yang sedang ramai dibicarakan oleh para acne-fighter yang sedang banyak dicari-cari, yang banyak disukai orang. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk geser ke bawah dan klik tombol merah yang tulisannya subscribe. Dan jangan lupa juga buat klik like untuk dukung terus channel YouTube kita supaya semakin semangat upload. Selamat menonton! So, sebelum kalian tahu sunscreen apa sih yang sebenarnya aku pengen review, jadi aku tuh pengen mereview sunscreen dari Skin Aqua. Nah, aku tuh udah make Skin Aqua udah lebih dari 2 tahun guys. Jadi so udah pasti itu adalah membuktikan kalau aku tuh sebenarnya cocok sama Skin Aqua ini gitu. Nah, sekarang yang aku pakai itu aku pakai Skin Aqua yang SPF 30. Tadinya tuh aku biasa pakai yang SPF-nya 50, tapi karena yang SPF-nya 50 itu lagi kosong di store, jadi ya udah mau gak mau aku beli yang ini. Jadi gitu. Oke guys, sebelum masuk ke dalam reviewnya, di sini aku pengen ngasih tahu dulu kenapa sih kulit berjerawat itu harus pakai sunscreen. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan kita nggak pakai sunscreen, apalagi untuk orang yang punya kulit jerawatan, kalian tuh kan meninggalkan bekas-bekas jerawat. Dimana kalau misalkan kita nggak pakai sunscreen, sinar matahari langsung terkena langsung sama kulit kita, yang menimbulkan bikin kulit kita itu merah dan seperti terbakar kayak gitu. Kan aku juga pernah bilang sinar matahari yang langsung terkena kulit juga bisa menyebabkan iritasi. Makanya buat kalian yang belum pernah nonton video aku sebelumnya yang tentang iritasi kulit dan jerawat yang gak sembuh-sembuh, kalian bisa langsung aja cek kartu di atas ini, atau kalian bisa cek channel YouTube aku. Di situ aku ngejelasin tentang kulit yang iritasi dan jerawat yang gak sembuh-sembuh. Sinar matahari yang terkena langsung di kulit itu menyebabkan adanya penggelapan pigmentasi pada kulit, sehingga buat kalian yang punya bekas jerawat makin lama bisa makin parah. Jadi kayak udah punya bekas jerawat satu, tapi bekas jerawat itu makin lama bisa makin menghitam karena kulit lo nggak dipakai sunscreen, jadi nggak ada pelindung buat si bekas jerawatnya itu sendiri. Begitu guys. So, sesuai judulnya juga, jadi hari ini aku bakal mereview sunscreen yang udah aku pakai selama 2 tahun. Aku udah pakai Skin Aqua ini, udah nyobain yang 30, SPF 30 sama SPF 50. Kebetulan kan aku adalah pengendara motor, jadi aku kalau misalkan kuliah tuh aku pakai motor guys. Nah terus ya lo tahu sendiri lah ya, namanya anak motor pasti lo butuh banget sunscreen. Apalagi kalau misalkan berangkatnya tuh bukan pagi, jadi kalau berangkatnya siang kayak jam 10, 11, 12, matahari tuh bener-bener luar biasa banget, nggak ngerti lagi gue. Oke, daripada kebanyakan basa-basi, langsung saja kita mulai. Ini kemasan sunscreen Skin Aqua-nya. Jadi dia itu segede genggaman tangan segini. Terus di sini itu ada tulisan Skin Aqua dan keterangan SPF-nya berapa. Ini bisa digunakan untuk muka dan badan. Terus ini Skin Aqua yang SPF 30 itu bisa digunakan untuk kulit yang berminyak. Terus di belakangnya di sini ada kegunaan atau indikasi-indikasinya. Untuk dusnya di sini nggak jauh beda sama ukuran sunscreennya. Dan di bagian depan itu ada gambar dari gambar depan sunscreennya. Terus di bagian samping sini ada kayak kode tanggal expirednya. Terus di belakang itu sama kayak di sini, ini ada kegunaannya. Terus ada barcode-nya juga. Terus di samping sini ada komposisinya. So guys, tadi udah sebutin dari kemasan dan juga botolnya sendiri. Jadi Skin Aqua itu isinya 40 gram. Menurut aku sih ya, untuk ukuran segini itu cukup lumayan lah ya, lumayan banyak. Gini tuh bisa habis sampai 3 bulan. Padahal aku tuh makainya berdua sama adik aku, jadi kayak masih lama banget gitu habisnya. Padahal gue tuh makanya berdua, so ini awet banget guys, parah sih. Oke guys, sedikit cerita. Jadi tuh gue tuh udah berapa kali mencari sunscreen yang cocok di muka gue ini, yang super lebay banget ini, dan gak pernah
tuh dapet sunscreen yang cocok. Sekalinya gue menemukan sunscreen itu pasti dia nggak cocok, terus bikin kulit itu makin kusam. Kesel aja kadang tuh kayak udah beli tapi ternyata nggak cocok, kan sakit woy. Jadi aku pakai sunscreen ini kan udah 2 tahun lebih. Menurut aku pribadi, sunscreen ini itu dia agak menimbulkan lengket di muka aku, tapi dia nggak bikin kusam sama sekali. Aku sih nggak terlalu masalah buat efek dari sunscreen ini yang lengket, karena menurut aku ya lengket itu bisa kita atasi. Setelah itu kita bisa pakai bedak, karena kalau pagi kan aku berangkat kuliah habis pakai sunscreen, aku biasanya pakai bedak kan. Jadi lengketnya tuh udah hilang aja gitu pas aku udah pakai bedak. Terus aku pribadi pakai ini nggak pernah tuh menimbulkan muka aku tuh jerawatan atau malah jadi timbul beruntusan, nggak pernah. Tapi karena muka aku tuh emang tipe acne prone skin, jadi aku tahu banget mana muka aku yang nggak cocok sama produk, mana muka aku yang cocok sama produk. Sama aku pakai 2 tahun ini aku nggak pernah menimbulkan efek apapun. Pokoknya dia bagus banget dan aku nggak bakal ganti. Nggak tahu kenapa ini udah kayak sunscreen terfavorit aja gitu. Gue udah berapa kali nyobain sunscreen dan nggak ada yang seenak ini gitu. Pokoknya dia nggak menimbulkan kesan berminyak juga. Terus memang menimbulkan lengket, tapi tidak lama kemudian dia bakal meresap ke dalam kulit. Dan kalau misalkan lo pakai buat di panas-panasan, dia tidak menimbulkan kayak biasanya tuh gue kalau misalkan pakai sunscreen terus dipakai di panas-panasan itu kayak menimbulkan tiba-tiba luntur aja gitu, nggak tahu bahasanya apaan ya, kayak luntur tiba-tiba kayak keringetan tuh sunscreennya tuh luntur, kayak berasa banget kalau misalnya sunscreen luntur. Ini tuh enggak guys, dia tuh menyerap ke dalam kulit. Nah guys, jadi sebenarnya sunscreen itu kan dibagi menjadi 2. Ada sunscreen yang chemical sunscreen atau physical sunscreen. Sebenarnya Skin Aqua itu masuk ke dalam jenis sunscreen apa sih? Kalau yang aku tahu, jadi si sunscreen Skin Aqua ini dia masuk ke dalam physical sunscreen. Apa sih physical sunscreen itu? Physical sunscreen itu sendiri cara kerjanya, sunscreen itu memantulkan sinar matahari kembali. Sedangkan kalau chemical sunscreen itu dia menyerap sinar matahari guys. Langsung saja kita masuk ke klaimnya. Jadi klaim dari si sunscreen Skin Aqua ini itu dia mengandung hyaluronic acid, dimana hyaluronic acid itu memberikan kelembaban dan kelembutan pada kulit. Aku merasa kayak pakai ini emang beneran lembab banget. Jadi aku nggak pernah ngerasa kayak ini tuh berminyak dari pagi aku sampai sore kuliah. Kulit aku itu nggak berminyak guys, tapi aku tuh kulitnya lembab. Terus kalaupun minyak, ada minyak tapi yang kayak sebatas sewajarnya gitu, nggak kayak lo kayak muka tuh kayak kilang minyak gitu, enggak. Yang kedua, kolagen, menjaga elastisitas kulit. Aku belum terlalu merasakan menjaga elastisitas kulit sih guys, soalnya untuk saat ini kulit aku kan masih berjerawat ya, jadi belum berasa aja gitu elastisitasnya tuh kayak gimana, karena gue masih fokus sama menghilangkan si kulit yang berjerawat ini. Jadi gue belum terlalu memperhatikan elastis banget gak sih kulit gue tuh, gitu deh pokoknya. Terus yang ketiga, mengandung vitamin B5, E, dan C, yang dimana sunscreen itu menutrisi kulit. Yang namanya vitamin pasti memberikan nutrisi ya guys. Yang keenam, di sini sunscreen ini mengandung SPF 30. Aku udah make berbotol-botol sunscreen ini. Aku udah make yang ber-SPF 30, aku udah make yang ber-SPF 50. Emang di efek muka aku tuh beda-beda, tapi karena saat ini aku sedang memakai yang SPF 30 PA++. Nah dia itu ditujukan untuk normal to oily skin, jadi dia itu melembabkan. Sedangkan kalau misalkan aku pakai yang SPF 50, kalau itu tuh dia agak ada terkesan berminyak, tapi kayak muka lo ngeluarin minyak gitu, enggak yang mengganggu kayak lo pakai minyak gitu, enggak. Jadi cuman dia emang berminyak tapi menyerap ke dalam kulit. Nah ini nih yang penting, jadi kalau misalnya kalian nyari sunscreen itu harus ada PA++ nya, dimana ini tuh perlindungan optimal terhadap sinar matahari UVA dan UVB yang dapat menyebabkan penuaan dini, timbulnya kerutan halus, bintik hitam, dan penggelapan warna kulit. Guys, kalian kan tahu gue tuh orang yang punya jerawat lumayan banyak, terus bekasnya pun banyak banget, tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang
itu tiap kali aku ngobatin jerawat itu nggak menimbulkan bekas yang hitam-hitam kayak bener-bener hitam banget yang susah banget dihilangin gitu, nggak pernah. Bahkan gue tuh bisa memudarkan si bekas jerawatnya itu udah kurang dari seminggu. Ampuh banget buat menangkal si sinar matahari itu buat bekas-bekas jerawat gue. Jadi bekas jerawat ini cuman dia merah aja tapi dia nggak menghitam gitu. Kayak bersyukur banget, gak ngerti lagi, itu bagus banget pokoknya buat acne prone skin gitu deh. Kalian cobain sendiri aja, nggak bisa berkata-kata, gue nggak tahu. Dia itu tidak ada tambahan pewarna dan parfum. Sunscreen ini juga bisa dijadikan sebagai base makeup. Karena di sini aku belum pakai apa-apa sama sekali, aku pengen ngasih kalian gimana contoh aku pakai sunscreen. Tunggu dia kering, jadi dikipas-kipas. Jadi sebelum aku next ke bedak, aku ngeringin si sunscreen ini dulu biasanya. Nah guys, sunscreennya udah meresap dan agak menimbulkan efek glowing gitu gak sih? So, thanks banget buat kalian yang udah nonton dan mendengar review sunscreen aku hari ini. So, segitu aja videonya. Jangan lupa buat klik like video ini dan jangan lupa buat klik subscribe dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dadah!